Oke guys, semuanya balik lagi di RC Video. Jadi kali ini konten kita Garage Tour. Kita bakal membahas 3 motor yang cukup langka, bukan cukup ya, sangat langka di Indonesia. Motor pertama itu keberadaannya ada 5 doang di Indonesia. Motor kedua itu ada 2, dan motor ketiga itu cuma 1 di Indonesia guys. Dan dalam konten Garage Tour ini kita sebenarnya nggak di garasi ya bahasnya, jadi ntar kita masuk ke dalam. Dan sebelumnya gue mau terima kasih dulu untuk ownernya yang tidak bisa gue sebutkan namanya dan tidak akan muncul di kamera. Terima kasih untuk memperlihatkan kita koleksi-koleksinya. Jadi nggak usah lama-lama, kita gas aja langsung. Feel the difference with our gloves. Every touch ignites memories of unforgettable moments. As the wind caresses your body, the road transforms into a stage for your next adventure. Our gloves aren't just protective, they're witnesses to every freedom you embrace on the road. That's what sets them apart. Keep your memories safeguarded, ready to relive every second on the road. Because every memory brings us closer to home. Protecting your journey. Preserving your memories. 5. Welcome to Ruang Tamu Tour. Oke, ini kelihatan gak Ji? Terang nggak? Oke, jadi depan gue ini ada 3 motor yang antik, bisa gue bilang antik, unik, eksotis. Bahasanya bukan hedon ya, karena ini udah hedon dari lahir nih. Ini adalah Ducati Desmo Sedici RR tahun 2008, batch kedua. For your information, Ducati Desmo Sedici ini ada 2 batch, ada di tahun 2006 dan 2008. Nah, ini batch kedua, nomor serinya 1209 dari 1500. Jadi, ini motor replika daripada MotoGP. Beda ya, kalau motor-motor zaman sekarang kan homologasi nih, jadi dijual di publik dulu baru dijadiin racing. Kalau ini motor racing yang dijadiin motor road legal. Motor ini populasinya ada 5 di Indonesia, dan itu sedikit sekali. Gue megangnya aja agak gemeteran ini. Gue jujur speechless li, lihat motor ini. Kayak ngeliat motor MotoGP tapi road legal. Ini bodinya full karbon ya. Dari sini karbon. Dan ya teknologi belum banyak tentu karena masih tahun 2008. Spek mesin MotoGP lagi-lagi. Dan ini harganya fantastis guys. Kalau dulu di tahunnya 2008 itu kisaran $72.500, yang which is kurs pada saat itu 800 jutaan. Sekarang kalau kurs sekarang itu 1,1 M, dan itu di luar negeri. Kalau masuk Indo mungkin 3 kali, 4 kali lipat. Tergantung sekarang ya karena kelangkaan barangnya. Dan ya bayangin di ruang tamu ini ada motor segila ini. Oke, sekarang kita bahas sedikit speknya mengenai motor ini. Seperti yang gue bilang barusan, bodinya udah full karbon, dan uniknya kalau motor-motor balap ini nih, bodinya tuh jadi satu set gini nih. Biar apa? Biar gampang ngerubah-ngerubahnya, yang ngebukanya ya kalau buat balapan. Apalagi footstep aja nyatu sama bodi nih. Jadi gue baru pertama kali lihat motor kayak gini. Wah, depannya kayak lele. Tapi ganteng sih, gila banget sih. For your information, motor ini diproduksi tahun 2008. Replikanya dari motor Loris Capirossi yang dia pakai di tahun 2003 sampai 2007. Ini jadi motor balap yang dijadiin motor jalanan. Alhasil spek-speknya ya ini mungkin downgrade ya, pasti ya jelas. Untuk spek jalanan kita di sini bisa lihat dia velgnya pakai Marches ini. Rem yang menggunakan Brembo M4 ya pada masa itu. Untuk shock breakernya ini mbahnya FGR nih. Kalau yang kalian biasa lihat FGR
Nah ini FG yang bawaan dari Ducati Desmo 16 ini. Dan bannya ini size-nya agak unik sih sebenarnya. Ban depan sama belakang tuh size-nya agak langka dan susah dicari. Tipenya pun ini tipenya pakai Batlux Hyper Sport. Gue juga belum pernah denger sebelumnya. Untuk ban depannya ini ring 17, untuk ban belakangnya itu 16,5. Jadi ada setengahnya ya, unik banget. Terus kalau dari depan itu doang sih. Windshield masih standar. Kita lihat cockpit aja gimana nih sini. Oke, dari dashboardnya tombol-tombol juga masih standar. Yang unik menurut gue adalah kuncinya. Bentukannya kayak kunci lemari ya. Ini kunci Ducati loh, Desmo 16. Nah, ini nomor seri 1209 dari 1500 batch kedua. Gue lupa hitungannya berapa, tapi harusnya kalau di bawah 1000 tuh batch pertama ya. Speedometer kurang lebih mirip-mirip seperti Ducati 848, Street Fighter ya pada masa itu di 2008 sampai 2012. Ini mirip-mirip, tombol-tombol nggak banyak, cuma ada mode, tombol lampu, klakson. Oh ya, yang unik dia steering damper ya. Biasa tadi kita lihat ada di tengah, sekarang ada di samping. Ini ada bawaan dari Öhlins, manual adjustable juga. Dan kopling, rem, handle rem pakai Brembo. Ini pun remnya udah pakai quick adjustable ya di sini. Kita nyalain aja speedonya. Oh, gila intake-nya, suaranya. Kilometernya berjalan 2000 saja guys. Setahu gua ya, motor ini kalau misalkan kilometer udah menyentuh 10.000 itu harus bongkar mesin total. Jadi servis besar, nggak seperti motor pada umumnya yang biasa kita tahu mungkin 30.000 sampai 50.000 itu baru servis besar. Itu pun cuma ganti packing dan segala macam, ini harus semuanya nih. Tapi ya lagi-lagi correct me if I'm wrong. Untuk segi spek mesin MotoGP pada tahun itu 2008 ya, pada tahun 2008 1000 cc ya 998 kita genapin ke 1000. Cuma pada masa itu emang belum ada quick shifter, teknologi apapun itu ya. Dan yang gue suka sini knalpotnya. Gila cuy, knalpotnya seksi banget, 2 di belakang gini. Dan karena motor ini road legal jadi udah ada lampu sennya, lampu remnya, udah ada lampu remnya. Dan ini size ban yang cukup langka banget ya. Gue nggak pernah lihat ban 16,5. Ukuran 200 velg depan. Oh ya, velg depan belakang udah Marchesini, sama seperti F4 yang nanti bakal kita bahas. Dan motor ini dilengkapi dengan race kit. Race kitnya itu berupa knalpot. Sebenarnya ada 3 knalpotnya. Jadi kalau misalkan yang standar dia tetap keluar di belakang, cuma lebih adem. Nah ini yang semi race kitnya, jadi dia udah lumayan berisik. Kalau yang race kitnya itu ada keluar di atas dan keluar di bawah, plus dapat ECU. Jadi ya inilah Desmo 16. Cuma 5 di Indonesia, satu-satunya yang full paper dengan tulisan Desmo. Gokil. Motor selanjutnya ada, hitungannya motor jadul kali ya, MV Agusta F4. MV Agusta F4 CC Claudio Castiglioni. Salah satu motor rare juga, bukan rare juga sih, rare banget. Ini produksi tahun 2008 juga, kurang lebih mirip ini umurnya. Dan ini kalau kita lihat nomor 50 dari 100. Jadi ini cuma dibikin 100 unit di dunia. F4 CC ini sebenarnya buat lebih ke mengenang Claudio Castiglioni ya, karena sekarang orangnya udah nggak ada. Tapi dulu edisi Castiglioni ini top of the line-nya MV Agusta F4. Dan kalau kita lihat bodinya juga lagi-lagi full karbon. Untuk spek elektronik nggak banyak, standar banget motornya, cuma bahkan traction control pun nggak ada ya. Nggak ada sama sekali ya. Tapi ini adalah salah satu motor yang track oriented lah, bisa kita bilang track oriented. Kebalikannya dari si Desmo ini motor homologasi untuk ajang racing. Jadi ini motor spesial kedua
dari ownernya yang tidak bisa kita sebutkan. Dan ciri khas MV, kalau motor diem lama gini harus pakai ini guys, charger. Ini motor listrik. Gila sih, gila. Gue ngeliat motor ini gila banget. Walaupun looks ya, mungkin ya kalian beberapa yang generasi Gen Z ya udah ngeliatnya old model, tapi ini FYI kilometernya 600 perak saja. Gila. Kita lihat dari depan, ini velgnya sudah Marchesini. Oke. Marchesini, tapi disc brake-nya belum floating ya, wajar pada tahunnya 2008. Cuman bodinya udah full karbon dari mulai spakbor depan, dan overall sebenarnya cukup standar ini motor. Cuma mungkin paling lebih ke prestige-nya aja. Jadi ini motor lagi-lagi limited, ya 100 unit, dua di Indonesia, sorry. Satu ada di sini dan satunya ada di pemilik yang lain. Kalau bahas spek, motornya cukup standar sih sebenarnya, nggak ada elektronik, nggak ada apapun itu. cc-nya lebih gede sedikit dibandingkan yang itu ya, 1080. Knalpot juga masih standar. Jadi kalau kalian beli motor ini lebih ke beli sejarahnya sih, historical ya. Dan gue udah sempat ngobrol sama pemiliknya juga untuk cerita motor ini sendiri, sebenarnya nggak mudah juga ya. Jadi penuh negosiasi dan tukar menukar barang untuk mendapatkan satu unit ini. Jadi ini cukup spesial. Tapi untuk dari spek standar 1000 cc, 4 silinder, rotating crankshaft. Cuma yang unik justru motor yang tahun ini lebih reliable dibandingkan yang baru-baru. Karena yang ini ECU-nya masih pakai Magneti Marelli nih. Kalau yang baru tuh udah gue lupa namanya, tapi lebih reliability-nya lebih kurang. Oke, yang unik di motor ini sudah mengandung teknologi TSS, Torque Shift System. Jadi ini kalau bagi kalian yang nggak tahu apa, ini kayak motor Aerox VVA. Nah itu sama persis deh, jadi tarikan bawah sama tarikan atasnya ngejambak. Kalau mau lihat, kita lihat speedometernya di sini. Pada tahun 2008 udah ada steering damper, adjustable sih, gokil sih. Jadi seperti yang kalian lihat di sini standar banget ya, nggak ada yang dimodif atau apapun itu, masih kondisinya kinyis banget. Kita coba lihat speedometer aja ya. Fontnya aja masih unik banget nih, kayak zaman-zamannya Ferrari jadul. Kilometer 700, gila. Kilometer 700, nggak ada mode-modean apapun, lampu, klakson, simple. Oke, kalau ngomongin harga, ini juga nggak kalah fantastis sama dua motor sebelahnya. Ini pada masanya itu dibanderol dengan harga 100.000 euro. Jadi kalau pada saat itu kursnya kurang lebih 1 M-an. Itu pun di luar ya, belum masuk Indo, pajak, shipping dan segala macamnya. Jadi kalau dihitung mungkin berapa ya? 4 M? Ya segituan lah. Jadi cukup fantastis bagi yang tahu-tahu aja. Untuk pada tahunnya sih ini gila banget. Cuma dua guys di Indo. Goks. Oke, next ya ada sama sebenarnya Claudio Castiglioni juga, tapi ini yang tahun paling akhir 2018. Masuk ke Indonesia di tahun 2021. Ini adalah top of the line-nya MV Agusta F4. Jadi kalau kalian tahu F4 RC yang muncul di sini nih, ini 2-3 kali lipatnya lebih mahal dan speknya lebih gila lagi. Ini speknya top of the line. Kenapa gue bisa bilang? Karena kalau ngomongin dari spek aja ini kalian bisa lihat sendiri, nggak ada yang perlu dimodif lagi. Body full karbon, shock depan Öhlins, rem Brembo, velg BST karbon juga. Jadi apapun yang kalian lihat sejauh ini di motor ini adalah karbon. Dari gua aja sampai nggak tahu ini harus dimodif apa lagi. Sampai speedometer aja pun sudah racing banget. Jadi kalau dibandingin F4RC, kalau F4RC itu ini informasi yang gue tahu ya, jadi correct me if I'm wrong. F4RC itu emang motor homologasi untuk WSBK. Ini speknya lebih ditingkatkan, jadi dari segi velg pun, dari segi keseluruhan bobot lebih ringan dibandingkan F4RC. Untuk harga pun F4RC itu
dibanderol dengan harga kisaran 46 ribuan dolar pada tahun itu, 2016 juga ya, 2016-17. Ini 83 ribu dolar. Jadi 2 kali lipatnya lebih guys. Itu pun di luar ya. Jadi kalau dikursin itu sekitar 1,3 miliar. Tapi dengan pajak dan segala macam masuk Indo dan dengan kelangkaannya mungkin bisa 4 sampai 5 miliar. Oke, kita bahas motornya sedikit mulai dari depan ya. Dari segi kaki-kakinya aja ini udah pakai ban dari Pirelli Diablo Super Corsa yang SP. Velgnya BST karbon. Lu bisa lihat sendiri deh, karbonnya ini bukan cuma asal karbon hitam, ini karbonnya ada sentuhan warna-warna merahnya, coklatnya ya, atau orange mungkin. Shock breaker Öhlins-nya tapi belum elektronik, dan itu normal untuk motor sekelas racing begini ya. Maksudnya kayak typical race bike lah yang dipakai untuk track, biasanya lebih diperuntukannya yang manual biar adjustnya lebih natural mungkin ya. Ini juga udah floating disc brake ya, Brembo juga, spakbor karbon. Dan kalau kita naik ke atas, windshield juga udah double bubble, ini udah dari bawaan. Mungkin windshield nih yang gue modif, paling yang bisa gue modif nih windshield doang nih. Dari segi atas windshieldnya masih standar, tapi itu pun udah double bubble. Nah ini yang gila nih, sini kita lihat cockpitnya. Cockpitnya udah full banget, mulai dari steering damper, trigger clamp, terus tombol-tombolnya. Ini yang Öhlins yang adjustable yang gue bilang. Speedometer udah full digital, tapi full digitalnya gue juga belum pernah lihat, boleh nggak ya? Oke, ya ini triple clampnya tadi udah bukan bawaan lagi ya, udah custom semua. Dan ini speedometernya yang sangat unik. Ini bawaan dari MV Agusta, tapi modelnya gue belum pernah lihat. Jadi kita coba nyalain aja. Gila sih, gila. Oh, dia modelnya masih tetap sama seperti produksi MV yang lainnya, cuma memang lebih ke details ini, ada tulisan Claudio-nya. Oke sih, gokil. Mau dengerin suaranya? Nanti dulu aja. Nanti aja dulu. Tutup tangki udah quick release, ini nggak ada brandnya tapi udah bawaan, udah quick release, body karbon lagi. Oh ya, gue lupa mention, motor ini sebenarnya datang standar ya, tapi dapat satu box itu namanya race kit. Dalam race kit tersebut kalian akan mendapatkan knalpot, ECU, mirror blanking, dan ini nih blanking buat footstep belakang ya. Jadi itu udah sepaket yang mengurangi bobotnya kurang lebih 10 kg, karena gue sempat nge-research juga, ini motor tuh beratnya cuma 180-an kilo. Jadi kalau pakai race kit itu sekitar 175 kilo. Jadi ya 5-10 kg lah. Itu lebih ringan dari ZX25. ZX25 tuh sekitaran 180-190 kg. Gila sih motor. Untuk spek mesin sama persis seperti F4 RC. Cuma mungkin ada beberapa komponen seperti
titanium rod di bagian pistonnya kayak gitu-gitu sih. Tapi overall masih sama speknya, nggak beda jauh. Horsepower-nya sekitaran 210 dengan berat 170 kilo sih, gila. Pada masanya ya, maksudnya sebelum Ducati Superleggera lahir, ini udah lahir dengan full spec. Gue udah nggak tahu lagi sih mau bahas modifikasi. Oh ya, sini deh. Lihat juga di bagian shocknya belakang udah Öhlins adjustable. Ini apa ya? TTX. Serinya gue jujur kurang tahu untuk TTX-nya apa. Samco-nya juga selang radiator juga udah diganti dengan Samco radiator hose. Ini udah bawaan. Quick shift up and down. Dan yang unik kalau kalian lihat di sini untuk bukan bodinya pakai clip nih guys. Jadi ini tinggal diputar, quick release, and then bodinya bisa terlepas dengan mudah. Kalau untuk knalpotnya bawaan SC Project. Ini dibikin khusus untuk seri Claudio Castiglioni. Dan lagi-lagi velg ya. Kalian bisa lihat sendiri karbonnya. Menyala guys, menyala bangku. Gila sih. Gila. Gokil nih motor. 1 dari 100. Satunya di Indonesia. Mau bayarin berapa lu, Ji? Last but not least, semua motor itu punya cerita unik ya tersendiri, termasuk motor ini. Motor ini sempat di cancel atau di ghosting oleh pihak MV Agusta Italia langsung. Jadi ceritanya waktu itu pihak MV Agusta Indonesia udah sempat mesen nih motor dan tiba-tiba di cancel dari pihak Italinya. Itu yang kita nggak tahu kenapa, sampai akhirnya pihak MV Agusta harus nyamperin ke MV Agusta Italia dan baru datangin ini motor. Jadi kenapa bisa selangka itu? Ya karena dari pihak MV Agustanya sendiri pun yang membatasi ya. Jadi kalau kalian mau beli motor ini secara brand new itu udah impossible banget. Masukin secara ilegal pun gue rasa nggak bakal dapet sih. Jadi ini salah satu masterpiece yang gue nggak duga ada di Indonesia dan cuma satu. Gila sih. Jadi beliau atas selaku pemiliknya mengizinkan kita untuk mendengarkan suaranya. Ini gue udah nervous banget nih. Kita coba dengerin suaranya ya. Nggak kedengeran suara gue pasti. Gila. Ini di ruang tamu guys. Gila. Selanjutnya kita coba mendengarkan F4 yang masih standar ini. Kita bandingin ntar sama yang itu tuh. Kalau ini lebih menarik suara mesinnya loh. Suara mesinnya khas banget nih. Ini suara mesinnya bener-bener unik banget sih. Gue kayak habis dengerin Lambo lama Miura gitu, anjir, gila, keren banget. Ini perdana sih gue kayak dengerin dia semua nyala. Ya cukup halus sih suaranya. Seperti yang kalian lihat, gue respect sama ownernya karena motornya tiga-tiganya nyala. Walaupun ini tahunnya cukup ya cukup tua ya. Ya satu lebih muda sih, tapi memang
Gila sih ini motor, walaupun ya maksudnya motor tahun lama tapi masih terawat dengan sangat baik. Gila. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Gila banget, ini motor-motornya sekali lagi thank you untuk ownernya. Ini pengalaman yang sangat tidak akan terlupakan ya, melihat 3 motor yang antik ini. Dan ngomongin motor balap gini, gue jadi keinget waktu gue track day di Mandalika. Dan kebetulan RC Moto Garage bakal ngadain track day experience lagi di Mandalika. Tanggal berapa, Ji? 9 sampai 12, pendaftarannya dari 18 Maret sampai 18 April, benar nggak? Oke, bagi kalian yang mau track day, gas aja langsung. Mungkin ownernya mau turun pakai ini. Who knows? Gila sih. Gimana tanggapan kalian? Oke, jadi sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di konten RC Video dan tonton terus video-video selanjutnya. Bye-bye.